Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Andres Saputra dan bersama teman saya dua orang lagi, yaitu dengan Aulia Khairun Nisa dengan Azizah Nur Arildi. Baik, pada video kali ini kami akan memaparkan materi atau pembahasan tentang etika resiprokal pendidik dan peserta didik dalam perspektif tafsir dan hadis terbawi, yang mana video kami kali ini adalah untuk melengkapi tugas kami, yaitu mata kuliah tafsir dan hadis terbawi. Resiprokal pendidik dan peserta didik dalam perspektif tafsir dan hadis terbawi. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pendahuluan dan urgensi etika resiprokal. Pendidikan Islam atau tarbiyah memiliki tujuan utama untuk membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Keberhasilan tujuan ini sangat bergantung pada interaksi sinergis dan hubungan timbal balik atau yang sama-sama kita ketahui itu resiprokal antara pendidik dan peserta didik yang dilandasi oleh adab. Dalam konteks modern, revitalisasi nilai-nilai ini menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan disintegrasi moral dan kurangnya penghormatan terhadap otoritas keilmuan yang sering mengganggu proses transfer ilmu. Nah, yang kedua, definisi dan hakikat pendidik. Nah, pendidik dalam Islam adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan serta bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani, rohani, agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai bentuk makhluk Allah dan khalifah di bumi. Istilah pendidik mencakup makna yang luas seperti murabbi, muallim, muaddib, hingga muzaki. Pendidik memegang posisi sentral karena mereka telah merelakan diri memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang semula berada di pundak orang tua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat dan kedudukan peserta didik. Peserta didik digambarkan sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikan melalui bimbingan orang dewasa. Mereka berada dalam proses perkembangan kemampuan fitrah menuju titik optimal. Istilah untuk peserta didik bervariasi. Nah, sama-sama kita bahas di definisi tadi ada muta'allim, orang yang belajar pengetahuan, dan muta'addib, yaitu orang yang pelajari adab dan sopan santun. Ia menegaskan kedudukan mereka sebagai subjek yang sedang meniru dan perilaku mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat ini merupakan wahyu pertama yang menegaskan bahwa aktivitas pendidikan dan pembelajaran memiliki landasan ilahiyah. Perintah Iqra dalam surah Al-Alaq ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan belajar sebagai pondasi peradaban manusia. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Alim dan Al-Muallim, Zat yang Maha Mengajar. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar adalah manifestasi dari sifat Allah, bukan sekadar aktivitas akademik semata. Dalam konteks pendidikan, pendidik berperan sebagai perantara rahmat Allah dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Sedangkan peserta didik dituntut untuk belajar dengan kesungguhan, keikhlasan, dan niat karena Allah, agar terbentuk insan yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Selanjutnya, tugas pendidik dalam Islam selaras dengan fungsi kerasulan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pada ayat ini merumuskan 3 fungsi utama pendidik, yaitu yatslu 'alaihim ayatih, yaitu menyampaikan ilmu dan materi pembelajaran secara sistematis, terstruktur, dan benar. Yang kedua ada yuzakkihim, yang mana menyucikan jiwa peserta didik melalui pendidikan akhlak, spiritual, dan karakter. Dan yang terakhir adalah yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yaitu
mengajarkan ilmu pengetahuan disertai hikmah, yakni kebijaksanaan dalam metode, pendekatan, dan penerapan ilmu. Dengan demikian, pendidik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembina moral dan teladan spiritual bagi peserta didik. Selanjutnya, nilai dasar pendidikan adalah hikmah dan syukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Ayat ini menampilkan Luqman sebagai figur pendidik ideal yang dianugerahi hikmah dan mampu mendidik dengan pendekatan hati, keteladanan, serta kasih sayang. Dalam perspektif pendidikan, hikmah mencerminkan ke dalam ilmu dan kebijaksanaan dalam menyampaikannya. Sementara syukur merupakan sikap menghargai ilmu sebagai nikmat Allah. Bagi peserta didik, rasa syukur terhadap ilmu akan melahirkan motivasi belajar, kesungguhan, dan keberkahan dalam pendidikan. Sehingga ilmu tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan. Tugas pendidik dipandang setara dengan misi para nabi sebagai warasatul anbiya yang membawa rahmat bagi alam semesta dan mengajak manusia pada hukum Allah demi keselamatan dunia akhirat. Keutamaan mengajarkan ilmu ditegaskan dalam ungkapan Ibnu Abbas, yaitu afdhalul jihadi mambana masjidan yu'allimu fil qur'ana wal fiqha was sunnata. Artinya, jihad yang paling utama adalah seseorang mendirikan tempat untuk diajarkan di dalamnya Al-Quran, fikih, dan sunnah. Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwasanya profesi pendidik itu bukanlah profesi biasa. Pendidik dipandang sebagai penerus perjuangan para nabi. Kenapa? Karena tugas guru bukan hanya sekadar transfer ilmu, transfer informasi, melainkan membimbing manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana ungkapan Ibnu Abbas, yaitu mendirikan tempat belajar untuk mengaji Al-Quran dan Sunnah adalah bentuk jihad yang paling utama. Jadi, ketika seseorang menjadi pendidik, ia sedang melakukan perjuangan besar untuk menyempurnakan hati dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Etika sosial menjadi pilar keberhasilan edukasi sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskannya dalam hadis riwayat Ahmad nomor 21653 yang berbunyi, laisa min ummati malam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina haqqahu. Hadis ini memperintahkan umat Islam untuk menghormati yang tua, menyayangi muda, dan mengakui hak orang alim atau guru. Tanpa adanya adab dan pengakuan terhadap hak guru ini, seseorang dianggap tidak mengikuti ajaran Nabi secara sempurna. Hadis riwayat Ahmad ini memperingatkan tentang konsekuensi serius bagi mereka yang mengabaikan otoritas keilmuan. Bukan golongan kami. Kalimat ini adalah teguran keras bagi murid yang tidak menghormati gurunya. Dalam pembahasan ini juga disebutkan bahwasanya bentuk konkret dari menghormati orang besar atau pendidik adalah dengan cara bertindak sopan, tidak menyela pembicaraan, tidak meninggikan suara, dan mematuhi semua arahan dari guru selama tidak melakukan bermaksiat. Inilah etika yang menjaga martabat ilmu pengetahuan tetap suci dalam Islam. Nah, dari penjelasan itu, pentingnya menghormati otoritas keilmuan kembali ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4292 yang berbunyi, malam yarham saghirona wa yarif haqqa kabirona falaisa minna. Hadis ini menekankan bahwasanya siapapun yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui hak orang yang lebih besar, termasuk ulama dan guru, bukan termasuk golongan Nabi. Hal ini mewajibkan murid untuk bertindak sopan, mematuhi arahan guru, dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Pendidikan jiwa, sementara peserta didik hadir dengan rasa syukur dan adab yang tinggi. Pendidikan bukan hanya soal nilai di atas kertas, tapi soal pembentukan karakter atau insan kamil. Tanpa fondasi etika yang kita bahas tadi, bangunan ilmu akan runtuh. Dengan memahami peran masing-masing sesuai Al-Quran dan hadis, kita dapat mewujudkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga generasi yang mulia secara spiritual. Baik, jadi kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah kita bahas tadi adalah
Pendidikan Islam yang berhasil didirikan oleh hubungan timbal balik yang kokoh. Pendidik berperan sebagai pembimbing spiritual dan intelektual, sementara peserta didik berperan sebagai pencari ilmu yang beradab. Sinergi ini dibangun di atas landasan Al-Quran dan hadis yang menempatkan etika sebagai prasyarat utama. Keberkahan ilmu. Pelanggaran terhadap adab ini dikategorikan sebagai penyimpangan karena etika adalah fondasi untuk mewujudkan insan kamil yang rahmatan lil alamin.